Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari beberapa kuliah saya terdahulu ya, karena dalam sains itu semua konsep, semua teori, semua pemikiran itu harus ada akarnya, harus ada dasarnya. Maka kali ini saya akan membahas bagaimana asal mula atau akar dari berbagai gagasan saya itu. Biasanya fisika itu seperti membangun sesuatu itu, bata per bata gitu. Jadi pendahulu kita itu naruh satu bata, kemudian penerusnya naruh bata yang lain, dan generasi selanjutnya naruh bata-bata selanjutnya, sampai tersusun satu bangunan ilmu yang megah yang bisa dipahami oleh generasi sekarang, generasi saat ini. Nah, gagasan saya itu adalah salah satu dari bata itu. Jadi punya akar, punya istilahnya itu sambungan lah, menyambung dari gagasan lama, yaitu gagasan yang paling dasar dalam fisika itu diantaranya Euclid yang membahas tentang geometri, kemudian Newton, Galileo, Einstein, kemudian yang terakhir adalah teori kuantum yang dibahas oleh ratusan bahkan ribuan fisikawan modern. Nah, gagasan saya itu latar belakangnya itu dari saya membaca kitab suci. Nah, kalau fisikawan terdahulu seperti Newton misalnya, kan terkenal cerita dia itu asalnya melihat apel jatuh di satu kebun, kemudian dia memikirkan tentang gravitasi. Ini meskipun kebenarannya belum bisa diverifikasi, tapi ini latar belakang dari konsep gravitasi dan hukum-hukum gerak Newton yang sangat terkenal itu. Kemudian Einstein juga, dia itu punya latar belakang dari pemikirannya ketika dia melihat kereta. Einstein kan memang sukanya dia berkendara, melakukan perjalanan dengan kereta. Ketika dia duduk di suatu gerbong, kemudian ada keretanya yang dia tempatin itu diam, kemudian ada kereta yang lewat dari arah yang berkebalikan, seolah-olah Einstein merasa keretanya yang jalan, bukan kereta yang lewat ini yang jalan. Jadi itu seperti ada sesuatu yang kurang bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Kemudian dari situlah timbul relativitas. Nah, ini pun sudah terkenal ya, EPIC ini sudah sangat terkenal di dalam fisika. Nah, kalau gagasan saya itu sebetulnya nggak ada cerita-cerita melamun seperti itu. Jadi emang itu dalil-dalilnya emang sepenuhnya saya ambil dari Al-Quran, dari kitab suci. Nah, itu menurut saya itu tidak salah, karena dalil-dalil kitab suci pun ilmiah kalau kita mau mengkaji secara mendalam. Nah, keprihatinan saya dari dulu itu bahwa semakin kesini sains itu semakin pintar, semakin canggih, justru malah semakin jauh daripada agama. Nah, itu dari dulu timbul keyakinan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa diilmiahkan. Ketika itu bisa, maka sains itu akan kembali pada fitrahnya, pada asalnya. Nah, ada beberapa ayat dalam Quran yang saya ambil untuk dalil yang sangat penting dalam fisika yang saya kembangkan, yaitu satu mengenai finitisme, kemudian dua mengenai keberpasangan atau koplalisme, yang ketiga mengenai
dualisme. Nah, ketiga prinsip ini sepenuhnya saya ambil dari Al-Quran. Nah, saya yakin itu ada aspek ilmiahnya dari dulu, berpuluh tahun silam. Saya yakin dalil-dalil itu ada aspek ilmiah. Betul, memang hampir apa yang saya sarikan dari Al-Quran itu sebagai finitisme, populisme, dan dualisme memang bisa menjelaskan banyak sekali aspek sains yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, terutama teori kuantum. Nah, finitisme ini adalah satu prinsip yang saya sarikan dari suatu sifat Tuhan, bahwa Tuhan itu harus tak terbatas, Nah, ini sifat Tuhan, Allah. Nah, ini bukan objek sains. Nah, sebagai objek sains, alam itu harus terbatas. Makanya ini adalah satu prinsip yang paling dasar dalam sains, bahwa objek sains itu semuanya harus terbatas. Tidak boleh ada kata tak terbatas di dalam sains, karena sifat tak terbatas itu hanya sifat supernatural, bukan sifat natural, tapi dia sifat supernatural. Makanya dalam fisika yang saya kembangkan, segala sesuatu itu harus terbatas, tidak boleh tak terbatas. Ini prinsip yang pertama. Prinsip dalam fisika, dalam sains, prinsip ilmu pengetahuan aja. Satu, finitisme. Nah, ini saya kembangkan utamanya dari surat Al-Ikhlas ayat 4. Wah, tidak ada hal yang menyerupai Allah. Jadi emang sifat alam itu harus terbatas, nggak boleh tidak terbatas. Nah, ini mungkin untuk aspek sains, dalil ini kita anonimkan aja ya. Jadi saya ambil sarinya saja, finitisme, bahwa segala sesuatu terbatas. Finitisme. Nah, nanti ini akan melahirkan informasi primer. Ini nol, cara menghitung kita dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1 dan seterusnya. Ini real, dan ini jadi tidak namanya bukan tertinggal lagi ya, tapi penuh. Kalau ini 0, ini penuh. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini plus 1. Ini bilangan imajiner. Nah, kalau dalam fisika, kalau ini kan matematik. Nah, kalau dalam fisika ini kerangka dari sistem Kartesian. Ini X, Y, Z. Jadi di sini 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini min 1, min 2 dan seterusnya. Ini min 1, min 2 dan seterusnya. Ini 1, 1, 2 dan seterusnya. Ini 1, 2 dan seterusnya. 1, 2 dan seterusnya.
Nah, ini setiap titik dalam sistem kartesian ini adalah materi. Setiap titik itu materi. Nah, kartesian ini ruang, dia menjelaskan tentang fenomena ruang. Ya, itu sudah sangat banyak matematikawan, fisikawan yang breakdown ini sistem koordinat kartesian ini dalam satu topologi ruang. Nah, tiap titik di dalam ruang itu materi, partikel. So, kita bisa ini secara definisi fisiknya posisi ya. Titik itu posisi partikel lah, bisa jadi posisi partikel ya, setiap titik di dalam kartesian itu posisi partikel secara topologi. Nah, ini adalah bilangan real. Karena dia itu pakai ruang itu memang sifatnya real, jadi ruang kita di sini sama ruang di luar angkasa di galaksi Bima, bahkan ruang kita yang tempatnya di sini dengan Anda yang ada di rumah beda. Jadi dia itu semacam discrete lagi, partikelir gitu, discrete. Jadi dia itu asalnya dari tidak ada kemudian titik-titiknya itu sifatnya discrete. Dia itu bisa di mana aja di dalam sistem koordinat kartesian ini, dan itu discrete, antara ini dan ini nggak ada hubungannya. Misalnya ini posisinya 1, 2, 3, ini posisinya 2, 3, 1. Nah, antara ini dan ini tidak ada hubungannya, berdiri sendiri. Tapi beda dengan sistem yang dibangun dengan ini, dengan angka imajiner ini, beda. Tiap posisi itu ada hubungannya. Itu sistem koordinatnya sama. Sistem koordinatnya kayak sistem koordinat kartesian juga sama, cuma dia pakai kita pakai 2 dimensi aja ya, x ya. Ini pusatnya adalah penuh, 1, 2, 3, pakai min. Ini plus 1, plus 2, nah seterusnya. Ini kebalikan dari sistem real ya. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3. Kemudian sini 1, 2, 3, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Nah, tiap titik di dalam sistem koordinat imajiner ini atau topologi waktu, ini adalah fungsi gelombang. Dia itu tiap titiknya fungsi gelombang dia. Jadi dia itu punya satu ya, apa yang dijelaskan dalam teori kuantum, dia itu kemungkinan yang paling besar di dalam satu lokus gitu. Jadi titik-titik ini adalah probabilitas terbesar suatu partikel dalam satu lokus. Nah, ini fungsi gelombang menurut Heisenberg, Schrödinger itu fungsi gelombang. Ini adalah tiap titik dalam sistem koordinat ini adalah sistem gelombang, bukan partikel lagi. Kalau ini kan friksi. Kalau real itu ini imajiner. Kalau real tiap titiknya itu kan partikel. Kalau ini tiap titiknya fungsi gelombang. Dan ini satu hal yang membedakan antara sistem ini topologi ruang dan ini topologi waktu.
berbeda sekali. Nah, kalau sistem ini untuk digunakan untuk menjelaskan teori kuantum, ya itu sangat mudah sekali. Jadi nggak perlu ada konjugat, nggak perlu ada notasi-notasi Dirac atau apa itu yang sangat rumit. Ini sistemnya sama seperti koordinat kartesian, ya tinggal tentukan titik di dalam satu sistem koordinat waktu. Nah, disitulah posisi dari probabilitas terbesar dari fungsi gelombang Schrödinger. Nah, itu sistem finitisme yang saya turunkan dari satu ayat dari kitab suci. Nah, itu fungsinya untuk membentuk baris-baris angka ini. Nah, kemudian dari baris angka ini kemudian digunakan untuk membentuk dua sistem koordinat ini. Nah, sistem koordinat ini untuk menjelaskan semua aspek dalam fisika, yaitu bisa partikel, bisa gelombang, dan seterusnya, dan semua fenomena yang terbentuk dari ini dan ini, dari topologi ruang dan topologi waktu. Sangat mudah sekali menjelaskan teori kuantum dengan finitisme. Nah, kemudian yang kedua adalah Copernicusme. Bahwa segala sesuatu berpasang. Nah, ini juga antitesis dari sifat Allah, ya, sifat Tuhan. Kalau Allah kan satu, tauhid. Nah, ini saya turunkan dari Yasin ayat 3. Itu betul-betul literally saya ambil dari ayat Quran. Itu redaksinya bahwa di dalam Yasin 36 itu tertulis bahwa Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nah, ini sangat clear sekali, jadi sangat jelas, emang bulat-bulat saya ambil dari ayat ini, prinsip Copernicusme ini. Nah, ini bisa diterapkan di analisis mengenai segala hal dalam matematik dan fisika. Ini sebaiknya latar belakang ini kita anonimkan saja karena ini kaitannya dengan agama, jadi nggak populer lah dalam sains. Meskipun latar belakangnya emang saya ambil sepenuhnya dari kitab suci, tapi ini beda lah kalau sudah ilmiah kita keluarkan dari skop itu. Copernicusme adalah segala sesuatu berpasangan. Nah, ini bisa untuk menjelaskan sifat dari tadi, sistem bilangan tadi, real dan imajiner, atau ruang dan waktu, atau partikel. Tadi di dalam semua titik dalam ruangan partikel, nah semua titik di dalam waktu itu gelombang. Fenomena fisikanya ini adalah massa. Definisinya massa. Semua titik di dalam ruang itu massa definisinya. Kalau semua titik di dalam waktu itu energi definisinya. Nah, nanti seterusnya akan semuanya emang kayak gini, akan berpasangan semuanya. Nanti massa itu
akan membutuhkan satu konstanta yang kemarin saya jelaskan. Massa itu dengan konstanta kali inersia, kemudian energi sama dengan konstanta dikali kecepatannya. Kalau ini kelembaman apa anti dari kecepatan, sedangkan kalau ini kecepatannya anti dari kelembaman. Ya itu semuanya memang berpasangan seperti itu semua. Kemudian gravitasi ini oke. Gravitasi adalah massa itu di dalam waktu, kemudian listrik, muatan listrik, ini muatan gravitasi ya, ini muatan listrik, energi itu di dalam ruang. Ya semuanya kayak gitu, berpasangan. Ini berpasangan, gravitasi sama listrik berpasangan, massa dan energi berpasangan, partikel dan gelombang berpasangan, ruang dan waktu berpasangan, real dan imajinar juga berpasangan. Semuanya mau berpasangan. Makanya dalam kemarin sesi pengantar itu ada yang disebut hukum primer. Nah, dalam hukum primer itu memang selalu ada sama dengan yang menandakan bahwa sisi ini dan sisi ini berpasangan. Misalnya ini A, terus ini B. Nah, apa yang menyebabkan ini dan ini berpasangan atau sama? Nah, ini ada faktor K di sini. Ini faktor pembelit. Nah, faktor pembelit ini kalau di breakdown dia jadi 3 kan? Faktor relativitas, faktor ini dulu Laplace, determinisme, kemudian Y, faktor ketidakpastian, dan Z, faktor relativitas. Nah, ketiga faktor yang menyebabkan koplalisme ini ada di setiap definisi. Kalau ada apa suatu fisikawan atau matematikawan mau mendefinisikan sesuatu, mesti ada faktor ini yang menyebabkan definisi sesuatu itu berpasangan dengan definisi sesuatu yang lain. Dan misalnya ini untuk kasus ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu menurut Einstein dan Minkowski dia itu sama. Ruang itu sama dengan waktu. Nah, ini faktor pembelinya C. Nah, ini dan ini sama. Dan massa dan energi itu nanti sama juga. Massa sama dengan massa sama dengan energi. Seperti ya. Gini ini energi. Ini rumus Einstein yang sangat terkenal ya. Energi, massa, C kuadrat. Nah, ini faktor pembeli. Ini rumus Einstein yang sangat terkenal. Kalau notasi Einstein itu sama dengan MC kuadrat. Ya sama kan ini kan. Energi dan massa sama, berpasangan. Nah, ini faktor pembelinya ini. Kemudian gravitasi dan listrik juga berpasangan. Nah, ini bukan L ya, ini Q. Karena ini faktor muatan listrik Q dan ini J. Ini karena besaran baru, jadi saya namakan berbeda dari yang lain. Ini muatan listrik, ini muatan gravitasi. Nah, sebut saja muatan gravitasi. Karena ini ada di semua massa,
J ini ada di semua massa. Massa yang ada di dalam ruang, misalnya ini massa di dalam koordinat waktu. Ini massa, ini koordinat waktu. Axial. Itu semuanya mengandung muatan, makanya ini massa kali waktu. Namanya muatan gravitasi. Ini besaran baru ini. Besaran baru. Nah, kalau massa ini misalnya apa namanya, sistem koordinat waktu ya, ini teringat di tengah, maksudnya penuh di tengah, dan ini sumbu S, ini sumbu Y. Nah, tiap massa di dalam sistem koordinat waktu itu muatan gravitasi, dia punya sifat sebagai suatu muatan gravitasi. Oke, dari zaman Newton sampai Einstein kan kayak gitu kan, emang hubungan antara gravitasi itu ya massa. Tapi dia nggak bisa menjelaskan apa kaitan antara gravitasi dan listrik itu. Nah, di sini ya sistem ini bisa menjelaskan. Itu C pangkat 3. Ini faktor pembelinya C pangkat 3. Ini muatan listrik, ini muatan gravitasi. Nah, itu sama. Faktor pembelinya C pangkat 3. Nah, ini sangat simetrik kan kelihatannya, sangat simetrik. Ini sistem angka menciptakan sistem koordinat ruang dan sistem koordinat waktu. Nah, sistem koordinat ruang dan sistem koordinat waktu menciptakan besaran energi dan massa. Nah, besaran ini menciptakan muatan listrik dan muatan gravitasi. Nah, faktor ininya, faktor pembelinya semuanya cepat pencahaya. Ini sangat simetrik nih kalau kopelisme diterapkan dalam fisika. Semuanya sangat mudah dijelaskan. Tapi lagi-lagi ini butuh eksperimen ya, eksperimen yang sangat banyak dan serius. Dan ya ini eksperimen dasar, bukan suatu yang sangat rumit seperti apa yang dikerjakan di CERN atau di akselerator Fermi. Dia itu kan sangat rumit ya, menjelaskan materi dengan memecah-mecah sampai energi yang sangat tinggi. Nah, itu teknologi manusia sudah selesai di CERN, itu sudah sampai ya, sudah finish di apa yang bisa dipecah oleh mesin CERN itu, bahwa apa namanya, materi itu yang paling dasar ya fermion. Nah, fermion itu nanti dia sangat banyak ya ininya, jenisnya. Ada yang quark, ada elektron, ada ion apa ya, ion, neon, dan seterusnya. Nah, partikel-partikel ini ya udah nih yang paling dasar di alam semesta yang disebut, yang dari pecahan materi. Nah, ada satu teori di Amerika, di barat itu, yang mencoba memecah ini lagi jadi string. Tapi ini sangat naif, sangat sulit dibuktikan. Sangat sulit dibuktikan. Nah, ini ada akarnya di dalam fisika ini. Ada akarnya. Nah, itu faktanya saya temukan juga dalam Al-Quran. Itu disebut dualisme. Ya, segala sesuatu berganda, beridentitas ganda, Nah, ini hipotesisnya De Broglie. Oh, ini sudah sangat terkenal juga dalam teori kuantum. Ini
De Broglie itu menyatakan bahwa partikel sama dengan gelombang. Nah, ini sudah sangat terkenal dan sudah banyak buktinya juga. Prinsip dualisme itu adalah satu prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu beridentitas ganda. Nah, ini latar belakang dari pemikiran ini adalah satu ayat dalam Quran At-Tolak ayat 12 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 7 tingkatan. Langit dalam 7 tingkatan, dan bumi dalam 7 tingkatan. Nah, ini kalau ini diterapkan dalam bidang fisika, ini sudah terbukti, sudah sangat empirik. Jadi fakta-fakta di fisika itu memang seperti ini, memang bahwa materi itu, ini khususnya ini ya, ini materi, ini langit, materi itu ini, bumi itu, materi itu bisa dibelah-belah sampai 7 tingkatan. Nah, secara empirik kayak gini, memang sains itu sudah seperti itu dari dulu. Ini nih materi kita nih, organisme misalnya, batu misalnya, rumah, mobil, apa yang ada di kehidupan sehari-hari, itu adalah langit pertama. Nah, sebut saja lapisan pertama, karena istilah-istilah agama kita anonimkan, jadi kita sebut sebagai lapisan pertama. Lapisan pertama materi, lapisan materi, yaitu benda-benda atau organisme, atau ya apa yang ada di kehidupan sehari-hari, segala sesuatu gitu yang kita ada di sekeliling kita. Itu lapisan pertama dari materi. Kemudian benda-benda ini bisa dipecah dalam satu mekanisme yang bisa dipisah-pisahkan jadi molekul-molekul. Lapisan kedua itu, lapisan kedua materi itu molekul. Artinya molekul-molekul ini yang membentuk benda-benda atau organisme. Memang faktanya emang sudah seperti itu. Jadi ketika satu, misalnya batu kita ambil terus kita belah-belah secara mekanis pakai martil atau pakai batu yang lain, terus ya itu nanti pecah, jadi kita gerus gitu, pecah jadi molekul-molekul. Misalnya jadi komposit besi, misalnya komposit besi, komposit tembaga, komposit karbon, dan sebagainya. Nah, ini molekul-molekul, lapisan kedua dari materi. Nah, ini yang mempelajari itu kimia, ilmu yang mempelajarinya kimia, kalau ini biologi. Jadi materinya masih besar-besar lah, masih kelihatan sama mata, masih bisa diraba gitu. Kemudian lapisan ketiganya, lapisan ketiga materi. Molekul-molekul ini bisa dipecah jadi atom-atomnya. Ini aja, hapus aja. Molekul-molekul ini bisa dipecah lagi jadi atom. Istilahnya dengan energi pukulan yang lebih besar, molekul ini akan berubah jadi atom, akan
belah lah jadi atom-atomnya. Misalnya molekul besi kan tadi kan jadi Fe dan ada oksigennya. Ini kalau O2 kan masih molekul kan. Ini oksigen, kemudian apa lagi, mungkin ada nitrogennya, mungkin ada hidrogennya di dalam molekul komposit besi tadi. Komposit besi. Kalau ini dibelah lagi, dipecah-pecah lagi jadi ini atom-atomnya. Nah, ini lapisan ketiga. Lapisan keempat materi. Atom ini bisa dibelah-belah lagi jadi inti atom. Jadi inti. Nah, Fe ini ya asalnya kan dia ada elektronnya kan, ini asalnya ada elektronnya di sini. Di sini asalnya ada elektronnya. Kemudian dibelah lagi, elektronnya dibuang jadi inti atom. Tinggal Fe-nya aja. Tinggal inti Fe-nya. Nah, inti atom ini juga bisa dibelah lagi. Emang teknologinya udah ada di sana, di Eropa sama di Amerika. Makanya akselerator, jadi dua jalur ini saling sejajar lah. Awalnya saling sejajar, kemudian yang satu di jalur yang ini, jalur yang satu, yang lainnya jalur yang lainnya. Kemudian dia dipercepat pakai magnet, cepat, terus dia itu sampai kecepatan tertentu. Ini juga arahnya berbeda, berlawanan. Ketika mencapai satu kecepatan tertentu, ujungnya itu disatukan, kemudian mereka bertabrakan. Nah, dari situlah nanti akan pecah jadi inti-intinya. Atom-atom itu bisa jadi inti-intinya. Itu sebetulnya lapisan kelima sih. Untuk melihat lapisan kelima, kalau untuk membelah atom ini masih bisa pakai cara yang enggak seperti itu, cara yang masih mekanis lah. Kalau itu sudah energi tinggi, sudah sangat. Ini lapisan kelima. Lapisan kelima materi. Inti-inti itu bisa diubah jadi hadron. Inti Fe ini bisa diubah jadi hadron. Ya, proton, neutron, elektron, apalagi ya, neutrino, contohnya apa ya, neutrino ya, mungkin neutron. Yang paling terkenal sih proton dan neutron. Ini yang proton dan neutron ini yang paling terkenal. Nah, ternyata hadron ini juga bisa dipecah lagi. Nah, ini pakai yang tadi yang tak bilang di challenge itu pakai energi yang sangat tinggi. Jadi hadron itu ditaruh di dua jalur gitu. Kemudian jalur yang satu arahnya ke kiri, jalur yang kedua arahnya ke kanan. Jadi mereka berputar di arah yang berbeda. Kemudian di satu kecepatan tertentu terowongannya disatukan, tunnelnya disatukan, kemudian akan terjadi tumbukan yang sangat dahsyat. Nah, tumbukan itulah yang memecah hadron ini. Nah, ini teorinya sudah sangat lama, dari tahun 50-an. Ini baru terbukti bahwa hadron itu ternyata terdiri dari banyak partikel yang lebih kecil. Hadron ini. Nah, ini lapisan keenam materi. Sebut fermion.
ketika proton ini dipecah lagi itu akan menghasilkan partikel-partikel yang disebut fermion ini. Fermion ini jenisnya sangat banyak, ada quark, ada muon, ada pion, dan sebagainya. Sangat banyak, ratusan mungkin dalam sistem ini. Ini disebut teori model standar. Teorinya sangat rumit, tapi sudah terkonfirmasi eksperimen. Memang betul hadron ini memang bisa dipecah jadi fermion. Nah, setelah lapisan ke-6 ini, saya buntu. Sains itu udah buntu. Ada sih satu teori namanya string, tapi dia membutuhkan sangat banyak dimensi, dan ini nggak bisa terbukti secara sains, itu nggak bisa terbukti. Nah, akar dari dualisme itu, ya ini lapisan ke-7 dari materi. Lihat ini, lapisan ke-7. Itu terdiri dari ruang dan waktu saja. Ruang dan waktu. Fermion ini sebenarnya tercipta dari ini saja, ruang dan waktu ini saja. Kalau dalam teori relativitas umum Einstein, kalau dalam teori relativitas umum ini disebut space time continuum. Jadi ini ruang waktu itu sebetulnya materi. Jadi materi itu ada 7 lapisan. Lapisan pertama benda, lapisan kedua molekul, lapisan ketiga atom, lapisan keempat antiatom, lapisan kelima hadron, lapisan keenam fermion. Nah, lapisan ke-7 itu ruang dan waktu, kontinuitas dari ruang dan waktu. Jadi itu sangat masuk akal kalau dilihat dari akarnya, akar dari gagasan saya bahwa segala sesuatu itu tercipta dari ruang dan waktu. Nah, identitas ganda itu adalah ruang dan waktu. Jadi materi itu bisa digambarkan di dalam ruang dan di dalam waktu yang tadi kita jelaskan di muka. Jadi memang ya sesuai dengan prinsip de Broglie, ruang dan waktu itu sama, memang identitasnya sama, sebetulnya sama dalam mewujudkan satu materi. Jadi tadi saya jelaskan bahwa kalau ada materi di dalam ruang itu, kalau ada materi, satu materi di dalam ruang, ini ruang. Kalau 0 itu berarti ruang, ada satu materi. Ini dia disebut partikel. Nah, kalau ada satu ruang di dalam waktu, ini kalau simbolnya penuh berarti waktu ya. Sistem koordinat waktu. Isinya. Titiknya itu gelombang atau fungsi gelombang lah menurut Schrödinger. Formula Schrödinger itu fungsi gelombang. Nah, antara partikel dan gelombang ini sama, yaitu identitas dari waktu, dualisme, identitas dari materi. Semua materi alam itu identitasnya ini bisa dijelaskan sebagai partikel. Semua materi alam itu bisa dijelaskan sebagai partikel dan sekaligus gelombang. Nah, ini satu fenomena, satu hipotesis yang sangat berani dari de Broglie itu, dari Louis de Broglie itu. Dia itu salah satu penyokong dari teori kuantum, salah satu bapak sains di kuantum, dan yang mencetuskan bahwa materi itu beridentitas ganda. Nah, kalau misalnya lapisan ke-7 dari materi itu
adalah ruang dan waktu, hipotesis de Broglie itu sangat mudah dijelaskan, clear semua, sudah selesai, jadi terjelaskan semua, jadi nggak ada satu paradoks lagi. Itu seperti itu akar-akar dari seluruh gagasan saya sebetulnya ada bertumpu di 3 hal ini saja, di 3 prinsip ini saja, prinsip ilmu pengetahuan, yaitu keterbatasan, keberpasangan, dan dualisme atau identitas ganda. Ini apa namanya? Ini fisika yang baru, maksudnya paradigma yang baru ya dalam matematik dan fisika. Ini paradigma baru. Kinetisme itu akan menghasilkan informasi primer. Yaitu nol dan tadi real dan imagine. Kemudian kopalisme kan yang menyebabkan akan membentuk hukum primer. Yaitu A dan B. Besaran A dan B sama sih. Ada kaitannya maksudnya. Ini udah dijelaskan yang kemarin. Kemudian dualisme itu akan sedangkan besaran primer. Ini ruang dan waktu. Nol ingin menjelaskan ini, A ingin menjelaskan ini, penuh ingin menjelaskan ini menjelaskan. Nah ini semuanya berkait, itu seperti sudah sangat rapi lah, sudah sangat mapan maksudnya, secara teori, secara konsep sudah sangat mapan, sudah jelas lah, sudah clear. Namun memang sains itu memang butuh eksperimen. Ini kan apa namanya, konsep ya, jadi memang harus sangat banyak dilakukan eksperimen, harus diverifikasi dengan eksperimen. Ini paradigma baru itu ya akan terbentuk dengan sendirinya beriring waktu nanti, kalau misalnya eksperimen itu memverifikasi. Nanti seiring waktu dia akan kokoh dengan sendirinya dengan 3 prinsip ini. Jadi memang untuk saat ini memang ya, karena sains itu kan seperti ruang sidang universal ya, jadi memang semua dalil, semua prinsip itu memang harus ada buktinya. Nah ini seiring waktu nanti prinsip-prinsip ini akan terverifikasi dengan sendirinya oleh eksperimen. Seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari asal usul atau bisa dibilang itu latar belakang, bisa dibilang akar dari gagasan saya, semua gagasan saya. Nah, yang sebetulnya bersumber dari kitab suci. Meskipun itu sebaiknya dianonimkan saja, tapi inspirasinya memang semuanya tak ambil dari kitab suci, secara literal dan secara konteks ada. Nah, mungkin seperti itu kuliah mengenai akar dari gagasan saya. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.